Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman, pada hari Jumat ini Umi akan mengirimkan video tentang hijrah Rasulullah ke kota Madinah. Teman-teman boleh menyimak ya cerita dari Kak Andri. Namun sebelum kita menyimak, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Kak Andri di sini dalam acara kajian anak Darussalam bersama Kak Andri. Hari ini tema kita adalah Aku Anak Indonesia Hijrah Menjadi Lebih Baik Seperti Rasulullah SAW. Yuk, pertama-tama kita ucapkan syukur dulu. Alhamdulillah. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah berikan kesehatan, Allah berikan kita pernafasan, penglihatan, pendengaran dan semuanya deh. Itu wajib kita syukuri karena semuanya itu hanya Allah yang bisa memberikan. Kalau kita bersyukur ditambah nikmatnya sama Allah. Jangan lupa kita bersalawat dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini spesial untuk kalian. Kenapa? Karena pada hari ini Allah takdirkan pada bulan Agustus tahun ini bertepatan dengan bulan Muharram, tahun pertama dalam Islam, tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Kok disebut Hijriah? Karena pada masa itu ditentukan dalam peristiwa yang luar biasa. Peristiwa apa? Peristiwa hijrahnya kaum muslimin dan Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelumnya Kak Andri mau sulap nih. Siapa yang mau lihat sulap? Siapa yang mau belajar sulap? Masya Allah, semangat sekali. Saya. Ya dong, saya. Baiklah, kalian bisa lakukan ini di rumah. Kak Andri punya air minum di sini. Perhatikan, kita buka dulu. Nah, tutupnya. Ini bisa diminum loh. Mana gelasnya? Andri ambil dulu gelasnya. Gitu. Nah, air bening ya, air putih biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Air putih biasa. Tapi kalau kita minum air putih itu bagus. Tapi kadang-kadang kita juga pingin Fatih Asia, tapi gak sering-sering ya. Nah, sekarang sulapnya adalah bagaimana merubah air putih ini air putih bening, menjadi berwarna. Perhatikan. 1, 2, 3. Hop. Nah, berubah. Ini bisa diminum, bisa jadi rasa stroberi. Nah, Masya Allah nih. Kita tuangkan lagi. Hop. Nah, kita minum. Bismillah. Nah, teman-teman pasti mau tahu bagaimana caranya kan? Bagaimana rahasianya kan? Baiklah, kita akan melihat rahasianya. Tapi kalian harus dengarkan ceritanya dengan fokus ya, dengan konsentrasi ya. Nanti Kak Andri akan beritahu rahasianya di akhir cerita. Oke, siap-siap semuanya. Bersiap, kita hitung dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Nah, baiklah, sudah siap ya semuanya. Kita mulai ceritanya. Kisah hijrah Rasulullah SAW. Sebelum Kak Andri cerita, teman-teman harus bisa memahami ya, bahwa setiap Kak Andri cerita ada animasi di belakangnya atau gambaran mengenai apa yang terjadi. Coba di sini Rasulullah atau Nabi Muhammad digambarkan dalam bentuk tulisan seperti ini. Tulisan Nabi Muhammad atau kaligrafi Nabi Muhammad SAW yang bercahaya, Masya Allah. Paham ya? Baik, kita mulai. Cerita dimulai.
kisah hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, ketika kaum muslimin sudah terdesak, kaum muslimin sudah sering tersiksa oleh kekejaman-kekejaman para orang-orang kafir Quraisy yang membenci dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin ada yang ditangkap, ada yang disiksa, bahkan sampai ada yang meninggal atau syahid karena mempertahankan keislamannya. Tapi karena kejadian-kejadian yang membuat kaum muslimin semakin terdesak dan tidak bisa bebas untuk menjalankan perintah agama, sholat, dan ibadah-ibadah lainnya, maka Rasulullah SAW mengizinkan atau menyuruh kaum muslimin pergi ke kota Yathrib. Nah, itu hijrahnya anak-anak, Masya Allah, hijrahnya itu enggak kalau kita pergi-pergian kan bawa barang-barang banyak-banyak, bekal banyak-banyak, tapi kaum muslimin pada saat itu tidak bisa seperti itu. Bawa bekal sederhana, seadanya, bahkan mereka harus jalan kaki dan sembunyi-sembunyi waktu malam hari. Iya, karena kalau ketahuan nanti ditangkap mereka. Iya, seperti ini. Ya, kaum muslimin hijrah dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, ayo nak, kita siap-siap berangkat nak. Kita mau berangkat kemana ayah? Kita harus meninggalkan kota Mekah ini. Tapi rumah kita bagaimana? Kita harus tinggalkan. Barang-barang kita? Kita akan sulit membawanya karena perjalanan kita sangat jauh nak. Kenapa kita harus pergi? Nah, kota ini belum siap untuk menerima dakwahnya Rasul. Kita akan sulit beribadah kalau di sini. Kita akan disiksa, diejek, diledek, bahkan kita akan dikucilkan. Sebaiknya kita pindah dulu sampai kaum muslimin sebanyak dan kita insya Allah akan kembali lagi ke kota ini. Baik ayah, yang penting kita bisa beribadah dengan tenang dan nyaman. Tuh anak-anak, kita bersyukur di Indonesia kita bisa beribadah dengan tenang dan nyaman. Karena Indonesia sudah merdeka. Coba bayangkan kalau seandainya Indonesia tidak merdeka, masih dijajah negara lain. Negara Jepang yang tidak berpenduduk muslim atau agamanya bukan muslim, dan negara Belanda yang agamanya bukan Islam. Bagaimana coba seandainya kita beribadah? Sulit sekali, seperti halnya para kaum muslimin di kota Mekah. Maka kaum muslimin sana pun hijrah dengan membawa bekal seadanya. Malam-malam perjalanannya lebih dari 7 hari. Jalan kaki, bahkan kalau ada unta pun bergantian mereka, tapi mereka bersabar karena niatnya karena Allah, maka Allah berikan kekuatan dan kecukupan, jalan sedikit demi sedikit. Lalu apa yang terjadi? Ternyata ketika mereka berangkat, ternyata Rasulullah SAW masih di kota Mekah menunggu kaum muslimin semuanya sampai. Ketika itu maka ada rapat besar. Rapat oleh siapa? Rapat oleh para petinggi-petinggi kaum kafir di kota Mekah. Orang kaum dari berbagai macam suku berkumpul di satu tempat yang namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah ini adalah tempat mereka membicarakan masalah-masalah penting di kota Mekah. Nah, pada saat itu masalah pentingnya adalah tentang Nabi Muhammad. Mereka berencana untuk menyingkirkan Nabi Muhammad. Iya, menyingkirkan Nabi Muhammad dari kota Mekah. Lalu mereka pun rapat, dipimpin oleh Abu Jahal. Wahai ketua suku yang ada di sini, bagaimana ini? Muhammad semakin merajalela, pengikutnya semakin banyak. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Gimana? Apakah kalian ada usul untuk menghentikan Muhammad? Aku ada usul. Apa usulanmu? Bagaimana kalau kita usir saja Muhammad? Setuju? Ya, jangan diusir. Kalau diusir, nanti dia akan berdakwah atau mengajak orang-orang di kota lain. Jangan. Aku tidak setuju itu. Kalau gitu, aku bagaimana? Aku mau usul nih. Kamu usul apa? Aku usul bagaimana kalau kita penjara aja, kunci, lalu penjarakan di sebuah tempat yang tersembunyi. Tidak bisa.
pasti nanti kaum muslimin atau pengikutnya Muhammad akan menolongnya. Terus bagaimana? Tiba-tiba ketika mereka rapat, ada seseorang yang datang, tiba-tiba diketok pintunya. Duk, 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 duk. Hop, Permisi, siapa Anda? aku adalah seorang pemimpin dari suku Nejan. Bolehkah aku masuk? Ini pertemuan terbatas. Kamu bukan orang Mekah. Tapi aku tahu yang kalian bicarakan. Kalian pasti membicarakan untuk menyingkirkan Muhammad, betul? Muhammad itu adalah musuhku juga. Kita sama. Aku ada di pihakmu. Biarkan aku masuk. Oh, baiklah, baiklah. Sudah sampai mana rapatnya? Kita belum menemukan solusi untuk menyingkirkan Muhammad. Bagaimana kalau kita singkirkan dengan cara dibunuh? Aduh, kalau kita membunuh Muhammad, maka yang menjadi pembunuhnya dari suku itu, dia akan bertanggung jawab dan akan jadi musuh Bani Hashim. Dan terjadi peperangan lagi di sini nanti antar suku. Tidak, itu tidak bisa. Tapi aku tahu kalau seandainya setiap suku mengirimkan satu orang terbaik untuk membunuh Muhammad, pastilah semua akan bertanggung jawab dan Bani Hashim tidak bisa melawan seluruh suku-suku itu karena mereka bertanggung jawab. Bagaimana? Ide bagus. Ternyata kakek tua dari Nejat itu adalah seorang jelmaan atau iblis yang menyamar menjadi manusia. Wah, membantu untuk mencari solusi untuk menyingkirkan Nabi Muhammad. Wah, apa yang terjadi teman-teman? Akhirnya rencana itu pun dilaksanakan. Dan setiap pemuda-pemuda dari masing-masing suku, mereka berlatih. Ada yang menggunakan pedang, shing, shing, shing. Ada yang menggunakan tombak, ada yang menggunakan panah. Mereka berusaha melatih dirinya agar menjadi orang yang terbaik dalam membunuh Muhammad. Wah, mereka lupa. Mereka rencananya rahasia, tapi ternyata Nabi Muhammad tahu. Dari mana? Wah, ternyata ketika Nabi Muhammad tidur pada malam harinya, malaikat Jibril mendatangi. Wahai Muhammad, ada perintah dari Allah. Malam ini engkau jangan tertidur karena perintah hijrah sudah tiba padamu. Engkau harus hijrah besok hari. Maka malam ini tetaplah terjaga karena ada upaya berusaha untuk menyingkirkan dan membunuhmu. Terima kasih malaikat Jibril. Maka Rasulullah SAW pun memikirkan rencana untuk hijrah bersama kaum muslimin yang sudah duluan. Nah, maka rencana pun disusun. Pada siang hari, ketika panas terik, Rasulullah SAW dengan memakai baju yang tertutup dan mukanya ditutup, sembunyi-sembunyi menuju ke rumah Abu Bakar sahabatnya. Duk, duk, duk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai ya Rasul, masuk di luar panas sekali. Ada apa? Wahai sahabatku, Allah sudah memberikan perintah untukku. Aku harus berhijrah. Masya Allah. Baiklah, apa yang bisa aku bantu? Temanilah aku berhijrah. Masya Allah, tentu ya Rasul. Aku senang sekali bersamamu ya Rasul. Aku akan melindungimu ya Rasul. Aku akan persiapkan semuanya. Terima kasih sahabatku. Aku harus kembali dulu ke rumahku karena harus ada sesuatu yang ingin aku lakukan. Kamu persiapkan sampai aku datang kembali ke rumahmu. Baik ya Rasul. Baik. Akhirnya Abu Bakar pun menyiapkan perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan. Ketika sampai di rumah, lalu Rasulullah SAW menyuruh Ali. Nah, ini ceritanya Ali. Wahai Ali, bisakah engkau membantu aku? Bantu apa ya Rasul? Insya Allah aku siap membantumu ya Rasul. Maukah engkau tidur malam ini di rumahku dan di tempat tidurku? Baik, siap ya Rasul. Maka malam hari tiba. Suasana mencekam. Para pemuda-pemuda dari masing-masing suku dengan senjata pedang, tombak, dan panah mereka siap mengepung rumahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka diam-diam
bersembunyi di balik batu dan semak-semak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal itu, tapi Rasulullah bingung karena pada saat itu sepertinya Rasulullah tidak menduga bahwa mereka datang lebih awal. Ya Allah, bagaimana aku bisa keluar dari rumahku sedangkan mereka mengelilingi rumahku? Kalau aku keluar lewat depan, aku pasti akan tertangkap oleh mereka. Aku keluar lewat belakang, mereka juga bersiap menjaga di belakang. Ya Allah, berilah aku petunjuk. Maka pada saat itu Allah menurunkan wahyu, yaitu surat Yasin ayat 9. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Nah, ini ada dalam surat Yasin ayat 9. Maka Rasulullah yakin karena Allah melindungi, dibuka pintu rumah. Lalu melangkah Rasulullah. Dan Masya Allah, mereka tidak melihat itu. Tidak melihat sama sekali. Melihat apa? Rasulullah lewat, tidak melihat. Karena Allah menutup mata mereka. Menutup mata mereka sehingga tidak melihat Rasulullah lewat. Rasulullah lewat sambil mengambil pasir, lalu dilemparkanlah pasir-pasir itu ke wajah dan kepala-kepala mereka. Sambil membaca doa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwahyukan oleh Allah dalam surat Yasin ayat 9 tersebut. Mereka tidak bisa melihat dan tiba-tiba mereka mengantuk. Insya Allah. Ketika paginya tiba, seorang kakek tua datang. Hei anak muda, apa yang kau lakukan? Kenapa kalian tidur di depan rumahnya Muhammad? Aduh, apa yang terjadi? Kenapa ini? Aduh, udah siang. Oh, iya sudah siang ini. Hei kakek, apakah kau lihat Muhammad? Muhammad sepertinya sudah pergi kalau jam segini, Pak. Oh, tidak mungkin. Kami menjaga di sini. Kalau dia lewat, pasti kita tahu. Kalian tertidur, bagaimana kalian bisa tahu? Ayo, kita periksa rumahnya. Ayo kita periksa. Ayo kita periksa. Akhirnya mereka meriksa rumah Nabi Muhammad dan melihat, hei, lihat, Nabi Muhammad masih tidur di balik selimutnya. Ayo, siap, masuk pelan-pelan. Aku akan buka selimutnya. Ketika dibuka selimutnya, ternyata itu bukan Rasul, itu adalah Ali. Hei, Ali, apa yang kau lakukan di sini? Iya Ali, mana Muhammad? Kenapa kau tidur di sini? Aku tidak tahu mana Nabi Muhammad pergi, kemana Rasul pergi. Aku diperintahkan oleh Rasul untuk tidur di sini. Ali walaupun deg-degan tapi berusaha untuk tenang. Walaupun ancamannya adalah nyawa, tertusuk, terbunuh, tapi Ali tenang. Karena hidup dan mati itu di tangan Allah. Pasrah karena ini menjalankan tugas dari Rasulullah. Akhirnya para pemuda-pemuda yang melaksanakan tugas untuk melukai dan membunuh Muhammad itu pun marah, kesel dia. Bagaimana kita bisa melewati Muhammad? Aduh, rencana kita gagal total. Gagal maning. Gimana ini? Udah, kita kejar. Buat pengumuman. Iya, kita buat pengumuman. Kita kasih hadiah. Iya, sudah kalau begitu. Aku akan kasih 100 ekor unta. Jahat. Akhirnya seluruh penduduk kota Mekah mencari. Menuju ke arah selatan. Padahal Rasulullah menuju arah utara. Selatan itu adalah pintu keluar menuju arah Yasrib. Tapi Rasulullah tidak keluar lewat sana. Rasulullah keluar lewat belakang. Kok berlawanan? Karena rencana Rasulullah memang tidak langsung menuju kota Yasrib, tapi bersembunyi dulu di sebuah bukit yang namanya Bukit Sur. Maka naiklah Rasulullah bersama sahabatnya. Siapa? Ya, bersama sahabatnya Abu Bakar. Setelah Rasulullah mendatangi Abu Bakar, maka tapak demi tapak ketika malam hari itu, ya malam itu, jadi malamnya Rasulullah bersama Abu Bakar pun melihat ada sebuah gua yang sangat kecil sekali di antara tumpukan-tumpukan batu, karena itu gunung batu ya, bukit berbatu ya, sulit sekali menaikinya. Maka
Abu Bakar pun mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, gua ini sepertinya baik untuk kita untuk bersembunyi. Engkau tunggu sini ya Rasul, aku akan periksa dulu." Akhirnya Abu Bakar pun masuk ke dalamnya, lalu melihat ada lubang-lubang, ditempel atau dimasukkan dengan robekan bajunya. Ditutup lubang-lubang itu agar tidak keluar binatang-binatang yang berbisa atau binatang yang berbahaya untuk melindungi Rasulullah. Akhirnya ketika sudah aman, maka Rasulullah diminta untuk masuk. "Wahai Rasul, aku sudah amankan tempat ini. Masuk ya Rasul." Akhirnya Rasulullah SAW masuk, dan karena letih sekali Nabi Muhammad itu mohon izin untuk, "Wahai sahabatku, aku sangat letih sekali. Bolehkah aku tidur di pangkuanmu?" Karena tempatnya sempit, nggak bisa lagi kemana-mana, maka Rasulullah pun minta izin untuk tidur. Maka diperintah, "Oh iya, ayo wahai Rasul, tidurlah di sini. Ini aku akan nyamankan." Ternyata lupa. Abu Bakar melihat di bawah ada lubang yang belum tertutup. Maka dengan kakinya ditutuplah lubang itu. Ternyata di lubang itu ada binatang berbisa. Masya Allah, digigit binatang berbisa itu kakinya Abu Bakar. Sampai sakit. Itu air mata menetes karena menahan sakit yang luar biasa membasahi pipi Rasulullah yang lagi tidur. Maka Rasulullah terbangun. "Ada apa wahai sahabatku? Kenapa engkau menangis?" "Ya Rasul, kakiku sakit. Kakiku sakit." "Sakit kenapa?" "Aku sepertinya digigit binatang." "Aduh, mana aku periksa." Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena musibah, karena melindungi Rasulullah. Kalau seandainya tidak ditutup lubang itu, mungkin Rasulullah yang gigit. Ini rasa cinta dan sayangnya Abu Bakar kepada Rasul. Masya Allah. Akhirnya disembuhin tuh sama Nabi Muhammad. Dalam sekejap, atas izin Allah, kering, sembuh. Hilang penyakitnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Lanjutlah. Mereka di sana berdiam diri selama 3 hari. Menunggu sampai keadaan tenang. Tidak ada lagi yang mencari. Ternyata ketika mereka mencari nih, Masya Allah, ketika mereka mencari nih, yang mencari ini contohnya ini ada beberapa yang tahu. Ini dia, aku tahu. Ini sepertinya telapak kaki terompahnya Muhammad sama Abu Bakar. Ayo kita pergi ke sana. Tapi kan arah Yasrib ke sana. Arah Yasrib ke sana. Masa berlawanan arah? Rasulullah, Muhammad bukannya mau ke Yasrib. Udah percaya aku, ikut aja. Akhirnya ikutlah nih, mereka bertiga mencari. Ketika mencari, mereka menuju tempat itu. Lihat tuh, ada gua. Bener, pasti Muhammad sembunyi di sana bersama Abu Bakar. "Oh iya, ayo kita lihat." Ketika mereka menuju ke sana, tapi tiba-tiba jejaknya hilang. Kenapa ini? Kenapa tidak ada lagi jejaknya? "Oh iya, tidak ada." Ya sudah, gimana? Mau terus nggak? Itu. Susah itu. Nanjaknya. Banyak batu. Iya, ini tidak ada jejaknya lagi sih. Tapi lihat tuh. Mulut guanya sepertinya tidak ada tanda-tanda dimasuki oleh orang. Sepertinya masih, itu sudah lama tidak pernah dirasain. Bahkan dalam riwayatnya, walaupun kurang kuat riwayatnya, tapi meyakini bahwa di situ ada sarang laba-laba yang kalau masuk sarang laba-laba itu pasti rusak. Lihat tuh, ada sarang laba-laba. Kalau ada orang masuk, pasti laba-laba sarang itu akan rusak. Sudah, tidak mungkin Muhammad sini. Ayo kita turun. Atas izin Allah dan karena perlindungan Allah, ketika Rasulullah SAW di dalam itu, lalu Abu Bakar khawatir. Rasul, seandainya mereka naik sedikit saja, lalu melihat ke dalam gua ini, kita bisa kelihatan dan ketangkep ya Rasul. Tenanglah wahai sahabatku Abu Bakar. Kita tidak berdua. Ada Allah yang melindungi. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Iya ya Rasul. Benar sekali. Alhamdulillah. Akhirnya Rasulullah SAW di sana selamat selama 3 hari. Makanannya dikirim oleh anaknya Abu Bakar yang bernama Asma. Dengan mengikat makanan disembunyikan di balik bajunya. Masya Allah. Ketika itu, maka setelah 3 hari menunggu aman, tidak ada lagi yang mencari, maka Rasulullah melanjutkan perjalanannya. Lalu Rasulullah dan Abu Bakar menyewa seseorang untuk menjadi
juru jalan atau guide, memberikan petunjuk ke arah mana selain lewat dari utara. Nah, ketika dalam perjalanan keesokan harinya setelah 3 hari yang keempat, ada seorang yang melihat Rasulullah. Hei, sepertinya itu Muhammad bersama Abu Bakar. Aku akan menangkap dia. Aku akan meraih hadiah itu. Asik. Yeay. Aku akan jadi kaya raya. Memiliki 100 ekor unta. Hayya. Akhirnya memacu kudanya yang kuat dan cepat. Tapi ketika memacu kudanya sudah mendekati Rasulullah, tiba-tiba kudanya terperosok. Wah, pada Rasulullah di depan tuh. Hei Muhammad, aduh tunggu aku tangkap kau. Kenapa ini kudaku? Kuda, bangunlah. Ayo, kuda ini terperosok ke dalam pasir tuh. Hampir saja jatuh. Dibenerin lagi. Terperosok lagi. Aduh, kenapa ini? Sudah 2 kali terperosok. Ayo kuda, bangun lagi. Akhirnya melanjutkan perjalanannya, tapi tetap saja terperosok di sini. Masya Allah, bahkan sampai 3-4 kali terperosok. Maka apa yang terjadi? Akhirnya sampai terperosok begitu dalam dan terjatuh. Gemuk. Akhirnya sadar bahwa orang ini yang bernama Suroko mengetahui bahwa Muhammad ini bukan orang sembarangan. Ada yang melindungi. Pasti yang melindungi adalah Tuhannya. Wahai Muhammad, tunggulah. Aku berjanji tak akan menangkapmu. Tunggulah aku ingin berbicara. Baiklah. Akhirnya Rasulullah SAW mendatangi Suroko tersebut. Dan Suroko pun akhirnya setelah berbicara dan meyakini dan berjanji tidak akan ngasih tahu kemana Nabi Muhammad pergi, lalu membiarkan dan kembali akhirnya Suroko ke kota Mekah. Dan Suroko menempati janjinya. Dia merahasiakan kemana Nabi Muhammad pergi. Masya Allah, itu hidayah dari Allah. Walaupun pada saat itu belum langsung beriman kepada Allah dan Rasulullah, tapi beberapa tahun kemudian ketika masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, ketika Rasulullah wafat, itu sudah beriman. Alhamdulillah. Akhirnya perjalanan pun diteruskan. Melewati padang pasir yang begitu tandus, yang begitu gersang, mampir ke beberapa kota-kota yang kecil untuk beristirahat. Rombongan itu pun diberikan petunjuk kemana arahnya. Walaupun perjalanannya begitu lama, tapi aman dan tidak ada yang mengejar. Karena ini adalah jalur yang sangat berbeda daripada yang biasanya. Di sisi lain, beberapa hari sebelum Rasulullah sampai, ada orang-orang Madinah menunggu. Hai kamu yang di atas sana, sudah lihat belum? Apakah ada seorang yang datang mendekat ke kota Madinah, ke kota Yathrib? Tidak ada ini. Setiap pagi habis subuh itu kaum muslimin lari ke perbatasan kota Mekah melihat perbatasan kota Madinah atau Yathrib, melihat apakah Rasulullah sampai. Mereka salah menghitung, bukan salah sih, memang standarnya kalau lewat jalan biasa Rasulullah sampai. Tapi ini Rasulullah lewat jalan lain dan bersembunyi dulu 3 hari. Maka lama mereka khawatir. Ya Allah, selamatkanlah Nabi kami, selamatkan Rasulullah ya Allah. Akhirnya beberapa hari kemudian, setiap hari mereka melakukan yang sama, melihat dari atas pohon, dan apa yang terjadi? Rasulullah sampai. Aku lihat seseorang. Wow, itu Rasul. Oh, Rasul. Itu dia Rasul. Alhamdulillah. Masya Allah, Allahu Akbar. Wala'al badru alaina. Masya Allah, mereka menyambutnya Rasulullah SAW. Alhamdulillah, ya Rasul, engkau sampai juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, Masya Allah. Anak-anak, perhatikan gembiranya para penduduk Yathrib, kaum muslimin menunggu kedatangannya Nabi Muhammad SAW. Bersyukur, perhatikan perjuangannya. Kalau seandainya Rasulullah SAW tidak selamat atau tertangkap, maka mungkin Islam tidak akan tersebar sampai ke Indonesia. Maka mungkin saja di Indonesia tidak akan ada teriakan-teriakan Allahu Akbar untuk menghalau para penjajah, untuk berjuang
perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang, para mujahidin atau para pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia, para ustadz, para kiai, para pejuang yang lainnya, tokoh-tokoh Indonesia, itu adalah karena keinginan untuk menentukan sendiri kemerdekaan Indonesia. Nah, sama apa yang dikatakan oleh dilakukan oleh Rasulullah itu hijrah agar menjadi lebih baik. Nah, Indonesia pun hijrah, tapi hijrahnya dengan berjuang memperebutkan Indonesia sehingga Indonesia menjadi lebih baik, tidak dijajah. Bagaimana kita hijrahnya? Kita sudah merdeka, ibadahnya juga alhamdulillah masih bisa dilaksanakan dengan tenang, tidak ada yang melarang. Hijrahnya kita adalah menjadi orang yang lebih baik, belajarnya lebih baik, ibadahnya lebih rajin. Itu hijrahnya, karena hijrah itu berpindah dari tempat yang kurang baik menjadi lebih baik, dari orang yang kurang rajin menjadi lebih rajin, dari orang yang kurang semangat menjadi lebih semangat. Semangat apanya? Semangat ibadahnya, semangat belajarnya, semangat membantu orang tua. Pokoknya semangat menjadi anak yang lebih baik. Nah, salah satu syukur kita dalam kemerdekaan ini adalah menjadi anak soleh yang lebih beriman, lebih soleh, lebih beribadah kepada Allah lebih kuat. Nah, anak, itulah kisahnya. Mudah-mudahan kita lebih menjadi termotivasi ya, seperti halnya Rasulullah dan kaum muslimin, sehingga mendapatkan situasi atau keadaan yang lebih baik di kota Yathrib. Sehari setelah kota Yathrib didatangi atau Rasulullah datang ke kota Yathrib, Rasulullah mengganti nama kota Yathrib dengan kota Madinatul Rasul atau kotanya Rasulullah, dan sekarang disingkat Madinah. Masya Allah, itulah dia. Nah, anak-anak, karena kalian sudah menjelaskan dengan baik, mendengarkan dengan baik, maka Kak Andri akan kasih tahu rahasianya. Nah, rahasianya air putih itu ternyata airnya bisa berubah karena ditutupnya. Nah, kok tutupnya ada apa sih? Tidak, ditutupnya Kak Andri kasih ini pewarna. Nih contohnya pewarna nih, pewarna makanan ya, jadi aman diminum. Nih, Kak Andri teteskan sini sedikit. Satu tetes saja, cukup satu tetes, dan ini kalau satu tetes dia tidak akan jatuh ke bawah ketika kita tutup. Nah, warnanya nempel di sini. Bagaimana cara merubahnya? Gampang sekali, tinggal kita putar saja ke depan, hop, ke belakang, hop, langsung berubah jadi biru. Itu rahasianya. Teman-teman bisa praktekkan kalau seandainya teman-teman di rumah di dapur ada pewarna makanan ya. Tapi karena memang pewarna ya, walaupun masih aman diminum atau ditelan, tapi sebaiknya jangan banyak-banyak juga ya. Ya, lebih sehat itu air putih, tetap lebih sehat air putih. Oke, itulah kisah hijrah Nabi Muhammad bersama Kak Andri di kajian anak Darussalam. Sampai jumpa, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Bagaimana teman-teman ceritanya? Masya Allah ya, begitu besar perjuangan Rasulullah untuk memperjuangkan Islam. Teman-teman, hikmah dari cerita Rasulullah ini berarti kita harus memperjuangkan ya sebuah kebenaran. Teman-teman boleh melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang ada di agama kita. Jika teman-teman melakukannya, insya Allah nanti teman-teman bisa bertemu dengan Rasulullah di surga. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.